membawa lukisan tadi. Saya cari mobil lagi, kawan tadi saya calling lagi kawan saya tadi yang bawa punya mobil, yang bawa lukisan lautan jenajah. Langsung saya calling, oh iya bang, saya bantu kan. Saya bantu. Bawa kemana nih? Ke Pantai Ulili. Wah mantap, bisa masuk bang, ya mudah-mudahan lah. Kita berdoa sama yang kuasa lah. Mudah-mudahan ini Tuhan memberikan jalan, saya bilang. Tapi nampaknya Allah sayang sama kita, sampai ada jalan. Saya bilang. Akhirnya dibawalah lukisan tadi, saya pampangkan. Dikasih pak saya istimewa tempatnya. Oh gitu. Oh dekat pintu gerbang. Waduh. Wah alhamdulillah saya sampaikan sama teman-temannya, alhamdulillah nih Allah berikan jalan untuk kita. Satu malam tuh saya nggak keluar lagi, karena memang disterilkan tempat itu. Nah, kemudian begitu satu malam di situ, saya diberi makan sama rombongan pas pampres. Memang mereka sudah ada persiapan. Jadi Pak Supriyadi ini ada makanan kami ada juga sama-sama, yuk lah kita makan. Makasih banyak mas, saya bilang. Jadi saya jagalah lukisan itu satu malam itu. Singkat cerita, waktu pun berlalu, menjelang pagi. Saya pagi itu gerimis, memang agak hujan, agak hujan malamnya itu. Menjelang subuh agak hujan, tapi nggak deras sekali. Cuman dia gerimis saja. Jadi saya sempat cuci muka, saya di pancuran air seng yang air hujan itu saya cuci muka. Pakai jaket warna hitam, topi warna hitam. Saya cuci muka karena saya nggak boleh keluar lagi. Nah, jadi saya karena saya merepotkan di kamar mandi pun banyak orang segala macam, kamar mandi darurat kan. Ada persiapan. Jadi saya sempat cuci muka saya dengan air hujan. Jadi saya sudahlah jam 7:30 saya sudah siap sarapan, saya sudah posisi saya dari lukisan saya. Mudah-mudahan aja Pak SBY melihat lukisan. Saya minta juga berdoa sama yang kuasa, mudah-mudahan untuk Allah membukakan jalan lah bahwa lukisan ini biar terang benderang dilihat semua orang. Jadi ada pintu itu udah ada 2, pintu gerbangnya 2, kiri dan kanan. Saya di pintu yang kiri ini nih. Kalau kita mau masuk ini lokasinya kan pintu. Nah, gitu. Jadi saya yang sebelah kiri nih. Jadi Pak SBY masuk dari pintu sebelah kanan. Jadi waduh, saya ada rasa ini juga. Aduh, ini nggak dilihat enggak ini. Waduh, ada rasa saya maksudnya perasaan saya untuk Pak SBY untuk melihat itu kecil kemungkinan. Karena dia masuk dari sana, jangan-jangan dia muter sana, dia tetap balik lagi keluar. Jadi waktu Pak SBY sudah mulai saya dengar mobil-mobil Serini itu sudah berbunyi, kemudian posisi pun sudah dekat, kemudian saya lihat Pak SBY sudah turun, pasukan pas pampres semuanya pengawalan sudah memang ketat sekali. Pak SBY-nya turun, saya lihat karena posisi dia paling tinggi di antara kawan-kawan semua tuh, orang-orang semua. Dia ke sana melihat jalan. Aduh, ini nggak kelihatan ini, udahlah, apa-apalah pikir saya kan. Rupanya ada firasat. Saya tadi rupanya Pak SBY itu melihat lukisan, kan lukisan itu besar. Jadi presiden ini biasanya kan kalau sudah maju kan nggak pernah atrek lagi dia. Nah, biasanya presidennya terus maju mengarahkan, mungkin udah ada mandunya atau apa kan, protokolernya udah jalan gitu. Ini enggak, begitu dia jalan melihat lukisan di sini posisi, dia nggak ke sana lagi, langsung dia tujuannya ke lukisan. Itu yang saya herannya itu. Jadi bingung. Dia sendiri yang nunjuk, saya mau ke sana. Mungkin begitu ya, mungkin. Jadi saya melihat presiden memang datang khusus melihat lukisan itu. Kemudian saya posisi karena saya di samping lukisan, dia tanya, Assalamualaikum, dia ucapkan. Kemudian dia bertanya, yang melukis ini siapa?
saya mau ingin tahu yang melukis siapa. Saya Pak, saya bilang. Kemudian saya disalam, terus dirangkulnya saya. Kemudian dia tanya sama saya, ini kita yang buat. Mohon maaf, namanya Pak SBY ini melihat karena ada tanda tanganin di kanvasnya itu. Nama saya Supriyadi, tanggal pembuatan semuanya saya buat di situ. Oh ya, Adinda Supriyadi ini sudah lama. Sekian sudah saya sampaikan semua beberapa sekian bulan. Judulnya apa? Ini judulnya saya buat Pak, Lautan Jenazah. Waduh, itu presiden itu sempat dia sedih, sempat dia keluarkan air mata lah, berkaca-kaca, dia keluarkan tisu. Saya lihat dia bersedih melihat lukisan tadi. Saya buat nama judulnya jenazah, Lautan Jenazah. Dia tanya, setelah dia lap air matanya semua, dia tanya, mengapa lukisan ini judulnya Lautan Jenazah? Nah, seperti saya sampaikan tadi. Baik Bapak Presiden, saya membuat sebuah judul lukisan Lautan Jenazah ini karena pada saat itu setelah tsunami itu Pak, saya melihat di mana sudut pandang mata saya melihat lokasi-lokasi yang terjadi tsunami ini Pak, banyak saudara-saudara kita Pak yang sudah menjadi syuhada, saya bilang. Saudara-saudara kita Pak, banyak kali jadi korban. Jadi begitu banyaknya Pak manusia. Saya lihat dari anak kecil sampai orang dewasa pun. Itu banyak Pak bergelimpangan Pak, tumpukan nanti beton, tumpukan sampah, tumpukan apa-apa Pak, mobil dan tumpukan yang sudah hancur-hancur semua banyak saudara-saudara kita di situ Pak. Makanya saya buat waduh. Nah, jadi dia tanya keluarga saya yang kena tsunami, saya sampaikan juga dengan beliau. Nah, kemudian singkat cerita, beliau bertanya, sudah panjang lebar dia bertanya, akhirnya sekali lagi dia bertanya, ini lukisan ini setelah pameran ini mau dibawa kemana? Nah, kata Pak SBY, jadi baik Pak, terima kasih Pak, saya lukisan ini Pak, saya ingin lukisan saya ini Pak akan saya sumbangkan Pak untuk negara. Wah, saya ucapin terima kasih. Jadi Anda kalau bisa langsung berangkat aja ke istana. Itu amanah Bapak Presiden waktu masa itu. Anda berangkat, terus langsung ke istana, sampaikan nanti. Karena sudah cerita panjang-panjang lebar, akhirnya saya ucapkan terima kasih, baik Pak. Terima kasih. Insya Allah saya akan berangkat ke sana Pak. Kemudian Bapak Presiden pun sudah menyampaikan amanahkan saya untuk berangkat ke Jakarta, untuk ke Istana Negara. Saya lihat itu ada waktu itu Panglima Jenderal, saya lupa pada saat itu, sempat dia ngasih rokok sama saya. Merokok dek katanya. Saya lupa pula namanya itu pada saat itu. Kemudian ada beberapa pejabat negara deketin saya juga, sambil sedikit juga cerita, waduh luar biasa lukisan itu katanya, maksudnya saya sedih melihatnya. Semua orang memang waktu itu memang banyak yang terharu melihat lukisan itu. Singkat cerita, waktu berjalan, kemudian Bapak SBY tadi sudah meninggalkan kita semua di situ, sudah berangkat. Waktu itu ada acara ziarah ke kuburan tsunami di daerah Siron namanya, di Aceh Besar. Kemudian saya banyak orang-orang yang datangin saya semua. Jadi minta tanda tangan, minta berfoto, sampai waktu itu sampai belum pernah saya sampai panas pulpen karena rame kali, kasih spidol, ada minta di kertas, minta di macam-macam lah, ada berfoto.
Nah, kemudian udahlah. Jadi banyak juga itu namanya fotografer. Fotografer pada saat itu memang bagian rezeki besar-besaran. Sampai ngomong dia gini, "Bang, kok bisa lukisannya yang dibawa dulu," katanya. "Bantulah kami," katanya. Dan saya mau dibayar sama fotografer ini. Sampai dia bilang, "Berapa bang satu hari?" "Kami banyak dapat rezeki," katanya. "Lumayan kali bang," katanya. "Banyak dapat rezeki itu fotografer ini." Jadi saya bilang, saya gini aja. Saya bilang, lukisan ini saya mohon dijaga aja. Akhirnya sudah, saya lihat orang tuh bikin kemah juga. Bikin kemah. Ada foto-foto supaya itu fotografernya, wartawan segala macam di situ kan. Ada juga yang lokasi situ. Tapi memang mereka tuh punya, ya inilah ada seperti bed. Ada fotografer. Mungkin orang tuh sudah ada izin situ masuk kan. Jadi bang tuh mohonlah bang kami. Saya bilang, saya mohon maaf nggak apa-apa, kan nggak usah kasih uang sama saya. Yang penting lukisan saya jaga. Kalau lukisan saya tadi rusak, aduh, kalian harus bayar besar, saya bilang sama saya. Itu aja. Jadi itu Nak Amri memang dijaga lukisan saya itu. Saya kasih tempo seminggu lagi. Seminggu lagi. Mereka tuh banyak ada rezeki. Saya perhatikan banyak kali uang mereka tuh. Ada yang komputer mereka tuh langsung print tuh apa bukan bayaran tuh seluruh orang, karena seluruh dunia datang. Banyak dapat uang. Saya melihat sendiri itu. Sampai dimasuk ada yang gelas, piring, dibikin lukisan dari kan baju. Lautan jenazah semua. Kemudian udah, saya pun sudah setelah seminggu, saya bilang sama teman-teman kita tadi, juru fotografer, ini mohon maaf lah, udahlah, saya bilang terpaksa. Waduh, terima kasih banyak bang. Saya sempat memang ditawarin duit, nggak saya ambil pada saat itu, karena saya memang ikhlas saya pada saat itu. Nggak apa-apa, dek, saya bilang, atau abang, saya bilang nggak apa-apa. Duh, kayak Mamik banyak dapat rezeki nih, nggak apa-apa, saya bilang. Bisalah kalian berikan uang itu kepada keluarga, saya bilang. Udah satu saya gulung lukisan tuh, saya gulung, saya bawalah ke rumah saya di Jelingki tadi. Ya udah, hari pun berjalan terus. Saya berpikir, waduh, ini kemarin Pak SBY suruh langsung ke istana. Kemudian habis itu pun pejabat-pejabat Aceh ini, dari gubernurnya, dari kepala dinas pariwisata dan pejabat-pejabat lain itu yang banyak minta nomor HP saya dan sebagainya, ngajak juga ke sana. Jadi oke lah, waktu itu saya pernah ngubungin dinas pariwisata. Kepala dinas pariwisata, "Ini Pak gimana Pak? Saya mau ke Istana Negara nih Pak, yang disampaikan amanah Bapak Presiden kemarin, Pak SBY, saya harus ke sana. Tunggu dulu gini dan proses sebagai." Waktu itu memang ya saya nggak punya dana untuk berangkat kan. Cuman karena dia dijanjikan nanti kalau mau berangkat bilang sama saya, ada nih dana. Tapi ternyata semuanya itu tunggu dan besok, tunggu dan digodok dulu dan sebagainya. Alah, udah saya ambil jalan sendiri aja, saya punya jalan cari uang yang lain aja dari itu. Saya punya handycam karena tadi kerja saya melukis di belakang rumah Pangdam tadi, rumah TK tadi, kan saya dapat uang dari situ, saya buat belikan handycam itu. Jadi handycam tadi itulah saya jual. Untuk saya melangkah ke Jakarta. Saya jual handycam tadi, waktu itu saya jual handycamnya harganya 3 juta. Saya jual karena baru, masih mentah dan belum dipakai. Saya jual, dibelilah sama teman saya. Akhirnya 2.800.000 dia beli. Wah, bersyukur juga ini Nak Amri.
Saya tekad bulat karena udah itu amanah presiden, saya berangkat aja. Sudah berangkat saya, begitu saya berangkat, saya gulung lukisan semua. Saya berangkat, tidak naik pesawat saya dari Banda Aceh. Saya naik apa dulu, mobil dari Medan. Saya naik mobil L300 saja. Jadi menuju kota Medan lah. Rencana saya besok bangun pagi, langsung berangkat pesawat pertama terus. Jadi waktu itu begitu saya jalan ke Medan, dia sempat pemeriksaan lah. Ada pemeriksaan. Nah, wajar karena waktu itu Aceh masih konflik. Jadi ada anggota Brimob. Saya tanya, yang laki-laki semua penumpang turun. Periksa, ini apa ini? Ini lukisan Pak. Lukisan apa? Lukisan tsunami. Bisa dibuka. Aduh Pak, udah diklaim sini Pak. Ini mau dibawa kemana? Rencana saya mau dibawa ke Istana Negara nih Pak, saya bilang. Loh, ini Pak, ada dokumen. Saya tunjukkan dokumen. Kan ada foto saya dengan Pak SBY, dirangkul saya. Kemudian sama Ibu Ani itu semua saya foto-foto. Itu saya tunjukkan. Nah ini Pak. Oh ya, oke lah. Nah, akhirnya semua suruh naik, berangkatlah sampai Medan. Paginya sampai Medan, saya pun siap. Saya cari terpal lagi yang bagus, saya bungkus, saya balut dan sebagainya. Saya langsung ke Polonia, waktu itu Polonia. Ya, belum Kuala Namu. Saya pesawat Adam Air, saya lihat, saya naik Adam Air. Saya berangkat pagi itu yang pertama. Kemudian begitu saya sudah sampai terbang ke Jakarta, sampai di Jakarta, saya pergi ke rumah teman, singgah sama teman, mbak lukisan tadi karena memang udah saya pak gitu. Teman saya nanya, apa itu? Ini lukisan, saya bilang. Lukisan tsunami kemarin itu saya pamerkan. Akhirnya sementara saya tinggal di rumah teman. Kemudian besoknya saya berangkat sendiri, saya langsung ke istana. Karena saya belum pernah ke istana kan gitu. Jadi karena ini amanah presiden, ya sudah saya jalanin lah. Apalagi amanah orang nomor 1 kan. Nah itu kan saya jalanin. Dokumen tetap saya bawa itu Amri. Jadi begitu saya sampai ke kantor Sesnek, saya ingin mohon petunjuk dulu, minta petunjuk karena saya sampaikan dulu ini dokumen-dokumen ini bagaimana ini. Tujuan saya ke Jakarta saya sampaikan dengan bapak-bapak kita yang ada di kantor Sekretaris Negara. Waktu itu saya lapor, kemudian sampai diterima saya sama penjagaan di situ di dalam kantor itu. Kemudian saya ditanya dari mana, dari Aceh, tujuan kemari saya menyerahkan lukisan. Yang mana lukisan itu memang tujuan saya kemarin ini memang ini amanah presiden, saya bilang. Dia orang itu heran juga. Itu Amri. Orang itu heran juga, orang-orang di Sekretaris Negara itu. Mau jumpa presiden? Iya. Saya dibawa dalam satu buah ruangan, saya ditanya. Sendiri? Iya, saya sendiri. Ada dokumen-dokumen sedikit. Ada Pak, ini dokumennya Pak, saya tunjuk di luar, saya tunjukkan. Foto itu Pak ya? Foto saya dengan Pak SBY dengan Ibu Ani. Itu waktu itu mengamanahkan saya untuk berangkat ke Jakarta, untuk ke istana. Singkat cerita, calling sana calling sini nampaknya berat, nampaknya nggak bisa nih Pak Supriyadi ya, ini mohon maaf. Waduh, nampaknya nggak bisa ini katanya. Kami nggak bisa bantu katanya kalau begini katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, terima kasih banyak Pak, saya bilang. Nah, karena saya ini amanah Pak, kalau nggak amanah mungkin saya berangkat kemari. Karena ini mana langsung presiden saya bilang. Nah, saya benar-benar nih Pak. Masaan saya berbohong kan nggak mungkin saya.
Udah singkat cerita, saya pulang. Akhirnya kelihatannya nggak bisa. Memang betul-betul sudah saya jalani berkali-kali, memang nampaknya udah kelihatannya memang udah nggak bisa. Nah, udah gitu, ya udah akhirnya singkat cerita saya pun waktu berlalu terus, yang mana nggak saya bayangkan saya sampai lama di Jakarta. Wah, saya kira begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari mungkin selesai. Ternyata posisi saya hari, 2, 3, seminggu, 2 minggu. Uang pun udah mulai habis lah. Anak Amri, Jakarta malam kehidupan kan. Kita uang semakin menipis. Wah, bingung juga saya. Nampaknya memang udah nggak bakalan ketemu gitu. Nggak bisa ketemu, nggak bisa belum bertemu. Ya saya berpikir gini ya sudahlah, ini mungkin jalannya udah begini, saya bilang nggak apa-apa saya kira, tapi saya ya rasanya masih ingin juga berjuang gitu. Keluarga gimana Pak waktu itu? Waktu itu keluarga memang ada telepon juga kan ke saya, ibu telepon, udahlah kalau nggak bisa ketemu ya pulang aja. Nanti semakin beban besar di sana. Nah, kemudian saya ada punya anak kan. Nah, kemudian punya anak, anak saya itu yang pertama itu sangat memberi semangat untuk saya, motivasi. Udah Pak, saya yakin lah Pak, insya Allah mudah-mudahan ketemulah. Mudah-mudahan Pak ada firasat saya, tapi Bapak berjuang aja lah. Makasih nak, saya bilang. Semakin hari masih semakin berat nampaknya. Karena keuangan sudah habis. Makin sempit kan. Makin berat lah kita lihat gimana. Ada juga bertarung saya dengan tadi perjuangan saya itu memang berat. Nampaknya udah nggak ketemu ini, nampaknya nggak bisa ketemu. Tapi ini bilang motivasi sama anak-anak tadi sama batin saya pun Allah, berjuang aja lah. Berdoa, selalu berdoa sama yang kuasa juga. Saya minta bantuan sama Tuhan, pertolongan Tuhan sama Allah. Jadi akhirnya saya tinggal pun di tempat-tempat teman. Ada yang sini 1 hari, 2 hari. Lukisan itu Nak Amri sudah di mana-mana, itu lukisan itu, lautan jenazah tadi itu sudah nggak tahu berapa di mana tempat dia berteduh lah. Lukisan lautan jenazah tadi. Tinggal di sini, kadang-kadang saya taruh lagi sampai, namanya kita kadang-kadang di Jakarta ini kita banyak teman, memang banyak teman banyak. Tapi kita kalau untuk lama-lama namanya kita bertamu kan saya malu juga. Nah, kan malu rasanya gitu, ada gimana gitu. Nanti kita tinggal di sini. Memang teman saya enggak apa-apa, baik teman saya. Takutnya nanti istrinya kan, maaf lah kita namanya kadang-kadang kan nggak sama. Nanti suaminya berat, suaminya senang kehadiran kita, istrinya mungkin keberatan ya. Kita batin aja, ke orang Jawa bahasanya batin gitu. Artinya itu kalau udah terasa ya udah kita melangkah. Pokoknya kita jangan sampai kita orang gara-gara kita itu nggak nyaman gitu loh. Akhirnya saya gitu udah kayak burung lah. Terbang ke Ponang ke sana, lihat kayak mana ranting ini yang saya pijak ini kok udah agak berdenyut dikit, saya pindahnya ke pohon jambu kan gitu bahasa. Mohon maaf, namanya kita memang posisi keadaan lagi keuangan udah memang sempit. Akhirnya saya berjalan terus. Saya masih di Jakarta ini sudah sebulan lebih saya. Itu Nak Amri sebulan lebih itu. Sedih kali perjalanan memang, kalau diceritakan memang terus memang luar biasa kali. Tapi saya bangga dengan perjuangan saya ini, saya bisa bertahan. Anggap aja lah karena saya mungkin ada darah seni kan. Ini perjalanan orang seni yang begini. Nah, jadi waktu terus berlalu terus. Memang saya terasa udah gak bakalan, tipis harapan gitu.
Nah, jadi singkat cerita, saya banyak lah udah karena kawan-kawan yang baru yang belum kenal pun saya udah kenal. Tujuan kemari, tujuan saya ini saya bilang kan. Wah, jadi waktu itu ada teman saya sudah berapa hari ketemu sama beliau. Jadi dia ngajak saya makan karena saya baru kenal sama seseorang. Jadi dia tanya pertama waktu kenalan tujuan kemari dari Aceh. Saya bilang saya seniman, saya membawa sebuah lukisan. Lukisan saya itu ada sekarang posisi di Jakarta karena ini mana presiden, saya bilang. Tapi setelah saya jalan apa yang kata Bapak Presiden, saya memang belum menemuin jalannya, buntu. Karena saya menyadari mungkin karena saya seorang diri berangkat dari Aceh, mungkin begitu ya. Tapi ya udahlah, begitu Mas saya bilang tadi, yang sama orang yang saya baru kenal ini kan. Kemudian saya akrab berapa hari dia akrab, dia ngajak makan, ngajak jalan. Jadi singkat cerita, pada satu saat saya diajak makan, kemudian dia bawa mobil, jadi saya diajak, ayolah kita naik mobil, habis makan kita jalan-jalan. Mungkin dia karena prihatin ya, kasihan melihat saya kan udah berjuang, saya udah sampai saat ini saya belum ketemu. Nah, udah akhirnya tiba-tiba dibawa dengan teman saya yang baru kenal ini sampai saya ke markas Badan Intelijen Negara. Sampai sana Amri. Nggak nyangka Pak ya? Saya nggak nyangka dan terkejut saya. Waduh, ini kok orang seni kok dibawa ke Badan Intelijen Negara. Ini saya bingung juga, saya bertanya. Cuman saya ya, bahasa saya ini, saya orang seni nih, tapi nggak apa-apa lah. Ya karena tadi saya ini perjuangan, tapi nggak apa-apa nih. Apa yang terjadi saya nggak ngerti lah ini. Jadi begitu saya sampai ada di, rasa takut nggak Pak? Kok bisa dibawa ke sana? saya ada, cuman saya tanda tanya itu agak dalam lah. Apa salah saya ini? Kok tiba-tiba masuk markas Badan Intelijen Negara langsung dibawa. Akhirnya belum tahu juga ini siapa yang bawa ini. Yang bawa pun nggak tahu saya. Bapak kira orang-orang biasa gitu. Orang biasa. Jadi setelah itu akhirnya turun saya di lokasi itu, kemudian dijemput dengan mobil, ada mobil khusus, mobil yang pakai tenaga baterai itu ya. Mobil seperti mobil di Istana Negara, ada mobil apa itu dengan teman saya tadi ini, terus dibawa. Saya memang itu masih tanda tanya itu. Sebanyak diam, tapi hati saya yang bertanya, ya apa ini? Kemudian sampai kantor Badan Intelijen Negara itu, ini kan taman ini. Kemudian HP saya ditahan. Kemudian saya sama bapak ini tadi naik lift ke atas. Di dalam lift itu ya ada orang bersenjata. Ya, namanya Badan Intelijen Negara kan, itu kan harus memang ketat itu, harus terlihat tempat memang ketat, penjagaannya memang harus hebat memang waktu itu. Jadi waktu saya ada di atas, kemudian saya duduklah di dalam sebuah ruangan di lantai 2 atau lantai 3, saya lupa itu. Lantai 2 kalau salah saya, lantai 3. Jadi saya duduk dengan teman saya tadi.
Akhirnya nggak lama kemudian saya suruh masuk ke dalam, ada sebuah pintu itu pintu kayu lah ya, bagus pintunya. Kemudian saya digiring masuk ke dalam. Saya lihat, saya ucapkan ya mana sama saya karena orang Islam, saya ucapkan assalamualaikum. Kemudian saya lihat gini, langsung Kepala Badan Intelijen Negara Pak Samsir Sergar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dik, silakan duduk. Jadi mungkin kawan saya menyampaikan, Bapak itu nanya saya, Adinda nama Supriyadi, iya Pak. Saya dengar Anda tujuan kemari ini dari Aceh kemari mau ketemu Presiden SBY. Ada urusan apa? Beliau bertanya begitu. Baik Pak, terima kasih. Saya tujuan dari Aceh Pak ke Jakarta ini, saya membawa sebuah lukisan Pak. Karena ini amanah langsung Pak dari Presiden. Waktu itu Pak SBY. Itu amanah beliau Pak. Jadi saya ingin menyumbangkan untuk negara. Beliau amanahkan saya berangkat ke istana. Jadi saya berapa bulan yang lalu Pak, saya sudah ke sana. Saya bilang cuman buntu, saya tidak tahu Pak, ada menyampaikan sama saya nggak bisa ketemu dan sebagainya. Jadi itulah Pak, makanya saya udah ke Jakarta ini, tujuan saya ke Jakarta ini begitu. Nah, sudah. Jadi singkat cerita, sudah berapa lama sih Pak? Udah 2 bulan lebih Pak. Waduh. Nah, jadi gitu Pak. Saya tujuan ke Jakarta ini hanya menuruti apa amanah Bapak Presiden. Saya pun udah berpikir begini Pak, ini gimana ini. Jadi itulah Mas ini, saya ketemu bertukar pikiran sama Mas ini, saya bilang. Di mana Pak ketemunya sama mas-mas tadi itu Pak? Ini ketemunya ya ngobrol gitulah, pertama jumpa biasalah kita di apa gitu kan. Ada dibawa ke rumah makan gitu kan, biasa gitu kan. Saya lupa namanya. Saya teringat namanya tuh, Mas Pak Dani kalau nggak salah saya. Namanya ya. Badannya apa gitulah. Jadi udah singkat cerita, saya sudah jumpa sama beliau, ya udah beliau Pak bawa kemari. Saya pun terkejut juga nih Pak. Maaf Pak, saya bilang, wah iya. Jadi begini katanya, lukisan kamu bawa? Saya bawa Pak lukisan kemari Pak, sudah dari Jakarta ini. Jadi Bapak itu kemudian singkat cerita dia ambil surat. Dia ambil surat, ditulisnya, saya pun nggak ngerti apa yang dituliskan, itu mungkin beliau namanya kepala bin, itu mungkin rahasia, saya tidak tahu. Cuman di sampulnya sini, di atasnya itu saya lihat, Anda besok ke Sekretaris Negara ketemu dengan Pak Sudi Silalahi. Pada saat itu Pak Sudi Silalahi menjabat sebagai Seska, Sekretaris Kabinet. Kemudian ada lagi satu amplop Pak Amri. Jadi beliau ngomong begini, Pak Samsir Sergar, kepala bin tadi, Adinda, ini tolong kamu besok langsung ke Sekretaris Negara, sampaikan salam saya dan surat ini ke Pak Sudi Silalahi. Terima kasih banyak Pak, dan ini ada sedikit uang saku dari saya kan. Aduh Pak, nggak usah merepotkan lah Pak, saya bilang. Nggak apa-apa Adinda, ini dari saya, ini pribadi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Itu singkat cerita saya terus minum. Kemudian udah singkat cerita saya pulang
Sepertinya Diantar lagi. ada jalan ini Pak. Sepertinya ini ada titik terang. Kalau saya dalam sebuah kegelapan, tiba-tiba tadinya mendung gelap, tiba-tiba awan kelabu tuh yang nutupin bulan tadi udah agak terang sedikit. Oh, Ada cahaya, ada nampak jalan itu udah nampak walaupun remang-remang. Kan begitu. Semakin semangat. Makin ya. semangat. Semangat saya. Wah, jadi Nak Amri setelah itu saya besok berangkat menuju ke Sekretaris Negara lah, karena ini surat saya bawa. Saya takut kali surat ini karena ini rahasia kan. Iya. Apalagi surat yang dari bintang 3 kan gitu. Letnan Jenderal. Jadi saya pegang, saya dalam tas saya taruh tas kecil. Besok saya datang ke Sekretariat Negara, sempat pagi itu saya naik taksi. Alhamdulillah juga ada juga nih rezeki dikasih Pak Samsir, saya buka dikasih uang memang pada saat itu kan. Alhamdulillah lah, membantu ke saya. Saya nggak lupakan juga tuh Pak Samsir Segar. Beliau tuh membantu pas saya dalam keadaan kesulitan. Saya terima kasih sama Pak Samsir. Setelah singkat cerita saya udah nyampe ke Sekretariat Negara tadi. Saya bertemu tadi orang-orang yang udah saya temuin. Oh. Ya datang lagi nih orang ini tadi kan gitu. Datang lagi nih pelukis ini apa lagi nih? Pak, saya bilang. Ya, dia masih mau ngomong lagi, nggak percuma, nggak bisa ketemu kan gitu. Jadi pada saat itu ini mohon maaf Pak, ini ada surat. Waktu itu yang ngambil, kalau nggak salah saya lupa ya, itu dari penjara di kantor Sekretariat Negara itu, dialah yang menerima surat saya. Ya baiklah. Kemudian Pak Sudisilahi nggak posisi di sini katanya. Oh ya udah nggak apa-apa lah Pak, nanti saya sampaikan. Oh, ya. Jadi saya tunggu besok 2 hari, 3 hari, seminggu belum ada kabar. Saya pun mau tanya Pak Samsir kan nggak enak juga. Iya, iya Pak. Bingung. Ini apa lagi nih? Sudah disampaikan. Kemudian saya langsung ke Sekretaris Negara lagi berapa hari? Udah seminggu saya tanya keberadaan. Oh ini Pak Sudi lagi keadaan lagi luar kota. Ya udahlah. Singkat cerita, Nak Amri, ternyata kalau menurut cerita tadi, rembulan tadi ditutup lagi dengan kabut lagi yang lebih gelap. Jadi jalan sudah nggak nampak. Wah, bingung saya. Oh gitu. Jadi, aduh, kayak mana ini? Belum ada, ya kelihatannya seperti ngambang lagi. Saya mau jumpa Pak Kepala Badan Intelijen Negara Pak Samsir, nggak mungkin lagi. Saya kan segan juga atau rasa bagaimana. Jadi singkat cerita, karena mungkin sudah banyak orang tadi, Nak Amri, mungkin nomor-nomor HP saya kan sudah banyak. Setiap orang saya kadang-kadang mencari jalan, cari jalan. Jadi tiba-tiba ada, singkat ceritanya Nak Amri, ada telepon saya. Ini udah posisi udah 2 bulan lebih, udah 2 bulan ada telepon. Nggak pingin Pak langsung ke sana aja gitu, ke tempat Pak SBY gitu. Oh, gini ceritanya. Waktu itu sebelum saya dapat telepon ini, saya betul saya ada bertanya sama orang. Saya mau ke rumah Pak SBY, saya bilang. Saya coba aja, saya coba mau ke rumah Pak SBY. Di mana alamatnya? Di Cikeas, di Gunung Putri. Ini naik mobil angkot, ini nanti
turun di sini dikasih alamat semua ditulis. Jadi saya pergilah ke, pokoknya singkat cerita, nak saya pergilah menuju ke rumah Pak SBY waktu itu. Oh, Ya, sempat juga pingin mau langsung. kau pingin langsung saja lah, bawa saya pakai topi hitam, pakai baju hitam tangan panjang, semua serba hitam. Pakai tas saya ada itu memang dokumen tuh, nggak itu saya pegang erat lah supaya jangan hilang.